Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao san, tai kao. Selamat datang di Nini Wijaya Channel. Nah, untuk sahabat onlineku semuanya, sebelumnya itu video-video saya itu tentang aktivitas harian saya di rumah ini. Kadang ada yang traveling lokal ya, ada itu ya. Nah, kebetulan di video kali ini itu saya akan berbagi tentang bahasa Kantonis ya. Karena di Hongkong itu kan menggunakan bahasa Kantonis, jadi saya akan berbagi berbagi belajar, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semua ya, belajar bahasa Kantonis simple yang digunakan sehari-hari alias dipakai setiap hari lah gitu ya. Jadi kita belajarnya bukan yang rumit-rumit seperti penyiaran di TV itu, enggak. Jadi kita belajarnya yang simple, yang mudah dipahami, dan tentunya kita tahu artinya dan mengerti gitu ya. Karena untuk bahasa Kantonis itu kalau kita belajar dari Indo, belajar di PT itu khususnya, itu nyampe sini itu jauh berbeda. Jadi nyampe sini langsung gini, nggak mudeng belas gitu ya. Pertama kali itu pengalaman saya dulu, walaupun di Indo udah garcep banget belajarnya kayak gimana gitu, begitu nyampe sini ngeblank, beda, semuanya beda gitu ya. Jadi mari kita belajar untuk bahasa-bahasa simple yang dipakai sehari-hari. Nah, apa sih yang biasa kita pakai terlebih dahulu? Baiklah, untuk video kali ini kita akan mengenal dengan nama panggilan. Nama panggilan nih. Nah, kalau saya, nama panggilan saya itu Ngokyu Neni Cece. Nah, Ngokyu Neni Cece. Jadi nama saya dipanggil itu Neni Cece. Sebenarnya Cece itu adalah Mbak. Kalau di Indonesia itu Mbak lah ya, kan asisten rumah tangga kan biasanya dipanggilnya Mbak. Nah, kalau di sini dipanggilnya Cece. Karena nama saya Neni, jadi dipanggilnya Neni Cece. Nah, itu simpelnya. Nah, kalau saya, bahasa Kantonisnya itu adalah ngo. Kamu bahasa Kantonisnya itu adalah lei. Dia bahasa Kantonisnya adalah gue. Kami maksudnya lebih dari satu lah ya, misalkan saya dan siapa gitu, kami lah ya, kami, kita itu biasanya kita panggilnya itu ngote. Ngote berarti ya kita lah, berdua atau bertiga gitu ya, ngote gitu. Nah, kalau untuk majikan laki-laki sendiri biasanya kita panggil singsang. Nah, kalau untuk majikan perempuan biasanya kita panggil dadai. Itu umumnya ya, tapi biasanya itu tergantung mereka dipanggilnya apa sih gitu. Kalau saya nih di rumah ini, saya manggil nama majikan perempuan saya itu bukan dadai tapi mama gitu. Karena kalau pada umumnya sih dadai gitu, tapi kan tergantung sama majikannya minta dipanggil apa gitu. Karena majikanku yang ini dipanggilnya mama, jadi sebelumnya juga manggilnya mama gitu. Jadi karena mungkin ngebawain buat dipanggil buat cucunya gitu, jadi mama gitu. Nah, kalau untuk buat kalian yang mungkin kebagian jaga orang tua nih, jaga orang tua, nenek nih, nenek itu bobo, kakek itu yeye ataupun kungkung. Karena kenapa yeye ataupun kungkung? Karena yeye itu adalah mbah laki-laki alias kakek dari ayah gitu, kakek dari panggilan kakek dari keluarga laki-laki, jadinya ayahnya ayah gitu, jadi ribet ya, ayahnya ayah, jadi bukan ayahnya ayah. Jadi kalau kita manggil yeye itu berarti orang tuanya dari pihak laki-laki. Nah, kalau kita panggil
kungkung itu berarti bapak dari pihak perempuan. Nah itu kan beda ya kayak gitu. Jadi kalau di sini saya juga baru tahu, kalau di Indo kan nenek, ya udah nenek, mau dari suami lah, mau dari pihak istri lah, ya udah nenek aja gitu kan. Kakek ya kakek aja. Kalau di sini beda gitu. Jadi kalau dari pihak suami, uh, kakek itu panggilnya yeye. Kalau dari pihak perempuan, kakek dipanggilnya kungkung. Kalau dari pihak laki-laki, uh, nenek dipanggilnya mama. Kalau di pihak perempuan, nenek itu dipanggilnya bobo. Kayak gitu apa ya. Jadi apa namanya, jadi beda lah ya nama panggilannya. Nah kalau untuk anak laki-laki itu kita panggilnya koko. Anak laki-laki besar, maksudnya di atasnya kita. Mungkin kalau di Indonesia itu mas, nah di sini dipanggilnya koko gitu. Nah kalau adik perempuan dipanggilnya itu mui mui. Nah kalau adik kita cowok, adikku misalkan cowok, kita panggilnya Silo gitu ya. Terus kalau saya punya kakak perempuan, dipanggilnya Kace. Sama aja kalau misalkan di Indo itu Mbak Yunya kita gitu ya. Di sini dipanggilnya Kace. Nah kayak gitu. Nah itu nama-nama panggilan yang biasa kita panggil di sekitar kita lah ya, di rumah majikan. Karena emang lingkupnya itu kalau di Hongkong itu kan cuma ada di dalam rumah, keluarnya itu, nah kalau keluarnya mungkin ke pasar gitu ya. Nah kalau di pasar biasa kita panggil ke si penjual atau si si penjual entah penjual apa, sayur kayak apa kayak itu, kita biasanya panggilnya itu ai gitu ya. Ai caosan ai gitu, ngo yu liko, ngo yu mai liti, ngo yu mai liko. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya itu kalau nama panggilan seperti itu nih kalau udah di luar. Terus kalau misalkan itu kan perempuan nih, kalau misalkan si penjual itu laki-laki, kita bisa panggilnya itu aku ataupun suk-suk. Mungkin kalau suk-suk itu orang yang paman ya kesannya yang udah agak tua lah gitu ya, suk-suk. Tapi kalau biasanya kalau yang masih kelihatan muda kita panggilnya aku gitu ya. Aku itu berarti koko besar alias kakak besar gitulah ya kayak gitu. Jadi aku ngoyuliko, ngoyumailia, ngoyuliko wa kamyong. Nah kayak gitulah ya. Jadi itu nama panggilan-panggilan yang sehari-hari kita pakai. Nah juga gampang diingat, kita juga paham karena ya itu dia pengucapannya orang Indo sama orang sini tuh jauh berbeda. Nah buat kalian yang pengen belajar lebih banyak tentang bahasa Kantonis, kita akan belajar lagi di next video. Nah untuk video perdana saya tentang belajar Kantonis yaitu tentang panggilan nama ya, harus nama kayak gitu. Jadi mudah-mudahan untuk video pertama saya tentang belajar Kantonis mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang pengen belajar Kantonis. Terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.